Lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air terus terjadi. Tak hanya di DKI Jakarta, lonjakan terjadi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ironisnya, lonjakan terjadi di saat sejumlah daerah mulai melakukan relaksasi aturan pembatasan sosial berskala besar. Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di Indonesia. Bahkan tambahan kasus di atas angka 1.000 terjadi pada beberapa hari kemarin. Lonjakan justru terjadi saat sejumlah daerah mulai menerapkan pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar. Dalam kunjungannya di kantor gugus percepatan dan penanganan COVID-19, Presiden minta kita mewaspadai gelombang kedua serangan COVID-19. Presiden minta gugus percepatan dan penanganan COVID-19 untuk tidak mengendurkan kewaspadaannya. Saya ingatkan bahwa tugas besar kita belum berakhir, ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil, dan perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua. The second wave, jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Pada 8 hingga 10 Juni, penambahan masih terjadi di puluhan wilayah Indonesia. Dengan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan selalu berada di 3 besar penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia. Maraknya kasus ambil paksa jenazah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit menjadi contoh rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas penularan COVID-19. Alih-alih berusaha memutus rantai penularan corona, warga justru membuka peluang penularan dengan mengabaikan protokol kesehatan. Belum lagi penolakan rapid test yang diwarnai dengan ancaman tindakan kekerasan. Padahal rapid test menjadi deteksi awal adanya penularan corona sehingga bisa ditangani lebih cepat. Sementara ilmuwan Statistika Universitas Padjadjaran memprediksi jumlah kasus baru di Indonesia akan terus bertambah. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menyiapkan fasilitas rumah sakit agar sesuai dengan jumlah pasien. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan terus bertambahnya kasus corona, lantas kapankah kita bisa melewati puncak pandemi ini? Tim Liputan iNews melaporkan.